Tiga. Tunggu dulu, belum kena. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam Bapak Reski dan selamat malam untuk Ibu Rehana. Jadi Selamat di sini malam juga, Bu. saya bertindak sebagai pengamat dan Pak Reski di sini sebagai coach, sedangkan Ibu Rehana adalah coachnya. Oke. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, sebelum kita memulai praktik coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Rehana di sini sebagai coachnya. Jadi Ibu Rehana, untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi pada coaching ini, kompetensi coaching yang ingin saya laksanakan yaitu menjadi pendengar aktif terkait tentang permasalahan yang akan disampaikan oleh coaching. Oke, jadi menjadi pendengar yang aktif ya Bu, seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi dalam diskusi ini? Iya, jadi secara spesifik yang ingin saya observasi itu adalah terkait dengan rencana aksi yang akan dicapai oleh coach. Oke, seperti itu. Sekarang untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kali ini apa, Ibu? Iya, jadi indikatornya itu yaitu bagaimana coach nantinya mencapai tujuan dan ketercapaian dalam pengembangan yang ingin dari permasalahan coach yang dihadapi, Bu. Maaf. Jadi yang indikator yang ingin dicapai yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan coach. Oke, jadi berarti letaknya pada posisi ya, Ibu. Letaknya pada solusi permasalahan ya, Bu. Oke. Terus semoga dengan diskusi kali ini coach dan coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan permasalahan coachee-nya. Terus untuk langkah selanjutnya kita langsung saja. Jadi saya akan memberikan waktu kepada Pak Reski dan juga Ibu Rehana untuk melakukan praktik coaching. Jadi silahkan Pak, silahkan Ibu. Oke, bagaimana Pak Reski? Sudah siap? Oke, ready. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Reski. Waalaikumsalam Bu Rehana. Iya. Tadi pagi Pak bilang Ki ada hal yang penting yang ingin kita bicarakan dengan saya. Iya, Apa Bu. itu Pak? Iya Bu, ada yang ingin saya bicarakan sama kita Bu. Iya. Jadi sebenarnya apa yang Bapak Reski ini ingin bicarakan, mumpung lagi saya lagi santai-santainya ini Pak. Oh iya Bu. Begini Bu Rehana,
itu teman mengajar saya, namanya Pak Umar. Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu, kayaknya kurang bersahabat dengan saya Bu. Iya. Berkaitan dengan masalah ini Pak, apa yang Pak Reski ingin harapkan dari pembicaraan kita nantinya? Ya Bu, saya mengharapkan Bu, saya ingin tahu ada apa dengan Pak Umar yang akhir-akhir ini, kalau saya perhatikan kayaknya ada yang berubah dengan beliau. Dia tidak lagi seperti dulu sama saya Bu. Oh, baik Pak Reski. Jadi Pak Reski tadi bilang bahwa teman Pak Reski ini yang bernama Pak Umar ini tidak seperti dulu. Maksudnya gimana ya Pak? Ya begini Bu, ya, saya merasa kalau Pak Umar kayaknya ada yang sesuatu yang dia tidak senang pada diri saya Bu. Dia berubah Bu, berubah sekali Bu, ndak kayak dulu nih Bu. Kok bisa berubah Pak? Bagaimana maksudnya itu? Iya Bu, kan biasanya kalau ketemu dia selalu cerita sama saya, kadang dia pertama menyapa saya, kami pokoknya kami sahabat dekat Bu, kami sering-sering berdua, ya. Tapi sekarang tidak lagi begitu Bu. Iya. Iya. Kalau menurut Pak Rizky, kira-kira ada apa ya dengan Pak Umar ini bisa berperilaku seperti itu? Bisa ceritakan nih Pak? Begini Bu, kan 1 bulan terakhir ini saya pulang lebih awal. Biasa pulang setengah 12, biasa pulang lebih awal Bu. Ini karena kan kita Zoom, jadi otomatis kalau waktu Zoom itu saya biasa pulang lebih awal karena terkadang tidak didapat kalau mau pulang jam 12 lewat Bu. Dan kalau ada pertemuan, kan akhir-akhir ini Bu, ada juga pertemuan mana Lokakarya itu 1 hari full. Kemudian 2 minggu yang lalu itu ada pelatihan FPD yang selama 4 hari. Jadi begitu Bu. Jadi setelah itu Pak Umar mulai berubah sama saya Bu. Oh iya, berubah Pak Di. Tapi Pak Reski sudah mencari tahu tidak kenapa Pak Umar sih bisa seperti itu? Kemarin dulu Bu, saya sempat cerita dengan teman guru yang lain. Ternyata ini Pak Umar tidak senang kalau saya selalu diutus mengikuti pelatihan Bu. Nah, dan dia kurang senang kalau saya selalu kalau saya terkadang minta izin untuk pulang lebih awal Bu. Iya. Sudah dikomunikasikan Pak dengan teman tak? Belum Bu, karena baru juga saya tahu kalau Pak Umar itu kurang senang sama saya Bu. Nah, jadi saya sering minta izin pulang lebih awal dan saya baru tahu juga kalau dia kurang senang kalau saya selalu diutus pergi pelatihan Bu, kalau ada pelatihan. Oh ya, Gitu. jadi begitu Pak Di, kurang senang kalau diutus. Yeah. Nah, kira-kira apa rencana Pak agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan? Iya Bu, jadi saya punya rencana akan menemui langsung Pak Umar dan menjelaskan kalau saya memang akhir-akhir ini jarang masuk. Akhir-akhir ini saya kadang tidak masuk mengajar dan terkadang pulang lebih awal dan saya akan karena saya mengikuti pelatihan itu bukan karena sekolah yang utus, nah, itu karena dinas yang utus. Jadi saya akan menjelaskan kepada Pak Umar bagaimana supaya dia bisa menerima alasan saya kenapa lebih awal pulang dan terkadang dalam kalau ada pelatihan itu kita tidak masuk seharian Bu.
Ah, Iya. iya. Adakah cara lain Pak yang Pak Reski mau lakukan selain yang disebutkan tadi? Oh, iya. Jadi kalau memang Pak Umar, kalau saya sudah menghadap kepada Pak Umar dan Pak Umar masih tetap seperti itu, enggak terlalu agak diam sama saya, enggak terlalu baik sama saya akan menemui kepala sekolah, meminta kepala sekolah untuk menjelaskan kepada Pak Umar. Nah, menjelaskan kepada Pak Umar untuk mengapa akhir-akhir ini kadang saya pulang lebih awal. Jadi intinya saya akan menceritakan kepada kepala sekolah bahwa bagaimana kepala sekolah bisa menjelaskan bahwa Pak Reski itu terkadang lebih awal pulang karena dia mengikuti Zoom, terkadang tidak masuk kalau hari Sabtu karena ada lokakarya, dan terkadang tidak masuk karena ada KKG dan mengikuti pelatihan di kabupaten. Begitu, Ibu. Oh, saya salut sekali Pak dengan apa yang menjadi rencananya Bapak. Nah, sekarang kalau kita buat komitmen Pak, kira-kira kapan dilaksanakan tadi itu rencana aksi tak? Ya. Jadi kalau saya punya rencana sebenarnya ini, Bu, insya Allah lusa saya akan menemui Pak Umar untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini, untuk menjelaskan kepada Pak Umar seperti saya katakan tadi bahwa kalau saya lebih awal pulang atau saya tidak masuk itu karena ada pelatihan dan ada kebutuhan yang mendesak juga. Begitu, Bu. Baik Pak Reski, semoga dari perbincangan kita ini Bapak memperoleh tujuannya Bapak tadi dan bisa segera menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi antara Bapak Reski dengan Pak Umar nantinya. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mendengar unek-unek saya, Bu. Iya, dan saya juga berterima kasih Pak ini karena Bapak mau menceritakan keluh kesahnya untuk menemukan pemecahan masalah yang Bapak hadapi. Ya, Bu, terima kasih juga, Bu. Kalau begitu, Bu, saya izin pamit, Bu. Makasih solusinya, Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi praktik coaching yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Reski, yang mana Pak Reski sebagai coach dan Ibu Rehana sebagai coach yang bisa menuntun Pak Reski untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah, tadi saya memperhatikan Pak Reski dan juga Ibu Rehana dalam melakukan praktek coaching. Menurut saya sebagai pengamat, Pak Reski dan Ibu Rehana sudah melakukan dengan baik alur Tirta. Terus di mana dalam alur Tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Yang saya amati itu dari tujuan umum yang diutarakan tadi adalah Pak Reski itu ingin mengetahui mengapa sikap Pak Umar itu berubah kepada Pak Reski. Seperti itu ya Pak Reski. Terus Ya, adapun identifikasi masalah yang saya dapatkan tadi yaitu yang pertama, Pak Umar tidak senang jika misalnya Pak Reski itu diutus untuk ikut pelatihan. Dan yang kedua itu kurang senang, jadi Pak Umar kurang senang itu kalau Pak Reski itu selalu pulang cepat, seperti itu. Terus selanjutnya mengenai rencana aksi yang akan dilakukan, yang pertama itu Pak Reski menemui langsung Pak Umar untuk mengungkapkan alasan kenapa Pak Reski cepat pulang dan alasan Pak Reski untuk mengikuti pelatihan. Dan rencana aksi yang kedua itu Pak Reski ingin menghadap ke kepala sekolah untuk menyelesaikan untuk melaporkan akan hal ini atau menyelesaikan persoalan ini.
Terus mengenai tanggung jawab yang saya dapatkan tadi atau yang saya temukan, Pak Reski itu akan melakukan rencana dengan segera. Maksudnya di sini rencana dengan segera. Tadi Pak Reski mengatakan ingin menemui Pak Umar besok lusa. Ya begitu Pak Reski? Oke. Ya, Bu. Jadi itulah tadi beberapa atau kompetensi yang harus dimiliki oleh bukan maksudnya begitu ya. Jadi itulah tadi alur tirta yang sudah Pak Reski dan Ibu Rehana laksanakan. Jadi dari tujuannya, dari ketiga kompetensi yang ada pada praktik coaching itu, yang pertama tadi tentang mendengarkan aktif, hadir secara penuh dan juga memiliki pertanyaan berbobot. Di sini saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu Coach kita, Ibu Rehana. Ya, silakan. Setelah melakukan praktik coaching ini dengan Pak Reski, yang mana sebagai coach, pertanyaan saya itu adalah kira-kira Ibu Rehana kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 3 kompetensi yang sangat penting dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama itu adalah presensi, di mana harus hadir penuh dalam kegiatan coaching. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah apa lagi Bu? Saya lupa. Hadir aktif, mendengarkan secara aktif. Pendengar aktif ya. Menurut saya yang masih perlu saya kembangkan dari ketiga kompetensi ini yaitu adalah pertanyaan berbobot. Nah, di mana alasan saya kenapa saya memilih pertanyaan berbobot, karena sebenarnya dalam proses coaching itu sebenarnya tidak mudah. Karena kenapa? Coach itu harus bagaimana melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk membantu coach itu sendiri dalam mengungkapkan apa yang dia hadapi. Nah, di mana nantinya dari pertanyaan ini coach itu sendiri bisa dengan sendirinya menemukan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang dihadapinya. Saya pikir itu, Bu. Oke. Jadi yang ingin dikembangkan yaitu bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, jadi terima kasih atas praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Rehan dan juga Pak Reski. Semua kedepannya kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Jadi saya sebagai pengamat ingin mengucapkan selamat beristirahat. Semoga aktivitas kita selanjutnya berjalan dengan lancar. Jadi amin. Terima kasih banyak juga. Amin. Jadi sama-sama Pak Reski, sama-sama Bu Rehana. Jadi saya tutup untuk praktik coaching kita hari ini. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.